Bisa nih. Iya, ini lagi pengen tiktokan lah. Udah lama nggak tiktokan. Terus aku ngapain kan main joget? Gimana Dom? Gimana Dom? Alhamdulillah sehat. Setelah sekian lama nggak ngetek, akhirnya punya kesempatan buat ngetek karena dua orang ini sibuknya setengah mati. nggak sibuk sebenarnya. Kita Dicariin, katanya kamu lagi sibuk. Yang satu doain aja teman-teman semua di sini. Yang satu mau lulus, insya Allah. Amin, amin. Lulus bentar lagi, amin ya Allah. Investasi jangka panjangnya. Investasi jangka panjang. Tapi ya masih banyak step yang harus dilewatin. Kita minta doanya aja lah. Amin. Amin. Terus juga yang kedua di sebelah saya juga Ngapain aku? mau naik jabatan. Amin, itu berapa tahun ke depan? Amin. Ya, yang Doain penting aja. nikmati prosesnya. Naik jabatan apa naik ke surga? Iya. Ya amin sih juga. Amin kan, amin. Iya, kan? amin. Berdoa yang terbaik. Kamu- kayak Tapi gitu. jangan gitu juga. Dark Jangan jokes kamu, Dok. sekarang. Ya, Teh gelas dulu. Bismillah lah, semuanya kan pengennya kembali ke surga gitu. Amin. Kok kembali kata-katanya salah? Salah ya. Bang, Kalau kembali itu ke tanah. Oh, kembali ke tanah ya. Iya. Berarti Terus? kita akan menuju ke surga nanti ke depannya. Amin. Orang penting sih. Takut. Apa lagi, Dom? Jangan ngomongin itu dong. Kenapa sih? Takut. Takutnya? Iya manusia biasa itu harus takut akan Tuhan. Iya betul. Iya kan? Iya. Kamu kayaknya lebih takut mamamu. Asem. Iya sih, mamaku lebih serem daripada aku sendiri. Dom, ceritain Dom. Jadi dulu tuh katanya Pandom pernah, ini kita mau ngomongin tentang apa ya? Dalam tanda kutip pelecehan seksual yang pernah dialami oleh Mas Manda di sebelah. Ceritain sedikit Dom. Itu sebenarnya hal paling buruk yang pernah aku alami. Apa Hal tuh? paling buruk. Biasanya kan kalau yang mengalami pelecehan biasanya kan cewek ya. Cewek, Lah ini benar. nih seorang Pak Muhammad Pandoman pernah dilecehkan. Jadi gini, zaman SMA kan aku kan suka rambutnya kan keriting ya, nggak suka sih emang rambutnya kan keriting ya. Iya. Jadi pengennya itu dibonding biar lurus-lurus gitu Smoothing, kan. smoothing. Smoothing biar Terus? rambutnya rapi. Nah suatu saat ini nih kutu kupret nih satu ngajakin. Yang nggak ngajaknya apa cuma nemenin. Oh nemenin ya, iya nemenin untuk apa namanya bonding sebenarnya gitu kan. Ini ada tempat bondingan nih di daerah mana namanya Jatiwinangun ya. Bukan Di Sumampir. daerah Sumampir lah di situ kan pengen bonding nih. Udah kan udah proses bonding. Ternyata yang bonding kan cowok. Emang cukurannya itu barbershop cowok ya. Iya, tempat Barbershop, pangkas rambut. Pangkas rambut, tapi kan bisa buat bonding juga ternyata di situ. Terus? Akhirnya di sana aku bonding. Terus kan emang si kutu kupret ini kan nemenin kan. Tapi habis itu kan dia pergi kan katanya Ya, ada urusan. daripada namanya sunting kan pasti lama. Iya. Iya, lama Nggak banget. nungguin. Iya Tiga sih, jam. iya sih Makanya. benar. Nah, di situ kan lama nih. Terus akhirnya dia pergi. Nah, aku ditinggal sendirian. Terus ditarik nih sama mas-masnya itu yang apa? Yang nyemuting ini Yang gitu. agak-agak Iya, ternyata tuh dia agak-agak gini. Capster. Iya, Oh. capsternya itu. Capsternya ternyata agak-agak itulah. berarti kamu emang apa ya? Mempesona di antara Enggak itu tahu. itu ya. Tidak terbukti loh sebenarnya dari Itu dulu. kayak kejadiannya nggak cuma Gini loh, sekali. orang yang bukan memiliki ya, apa namanya ya? Sexuality, ketertarikan seksual yang ke sesama jenis, itu pasti kan dia tahu mana orang-orang yang sejenis juga Iya, lah. istilahnya. Hampir. Lah, ketika yang sepemikiran dengan mereka ya, gitu kan. ya kan aku punya pengalaman lah dulu teman kita SMA lah ya. Siapa itu? Ada terus Kita ini iya. bukan aku. Oh iya di kamu ini. Beda, tapi aku kenal. Tahu ya Tahu. orangnya. Lah itu kan juga sering ngobrol lah. Apa ya? Misalkan yang kecenderungannya gay, mereka kan pasti tahu tipe-tipe orang yang gay juga. Iya. Nggak mungkin apa ya, misalnya kayak aku kan udah kelihatan straight-nya, itu nggak mungkin orang gay itu menilai kalau aku gay juga gitu loh. Iya. Lah, ketika Pandom punya pengalaman kayak gitu, berarti kan orang-orang gay tersebut menilai Bahwa aku cocok sama gay. Ya. Terus habis itu kan ditarik nih. ditarik
ditarik dibawa ke belakang. Jadi kayak ada semacam belakang layar lah, di depannya itu kayak Kayak potong-potong ruangan ruangan sendiri gitu kan, gitu. ditarik. Terus habis itu kan udah kan lagi dikeramasin lah gitu, dikeramasin. Terus habis itu dia itu nunjukin video bokep. Bokep sumpah, Serius? video bokep. Iya serius. Enggak, tapi Enggak. strike. Enggak biasa. Cewek cowok. Cewek cowok. Mia Khalifa. Iya, yang nggak tahu. Kalau nggak salah sih cewek cowok. Tapi kan dia ngomong kayak gini, Mas, kamu udah punya pacar belum gitu? Nah, terus? Udah gitu. Terus? Anak mana? Kan dulu kan zamannya kan itu kan masih anak SMA 1 pacarnya. Tanyain. Terus habis itu digrepe-grepe tuh Mulai patas gitu kan. Terus ini kok orang lagi ngapain gitu kan, aku kan takut ya. Terus ditunjukin video bokepnya lagi, ini Mas, enak nih Mas gitu. Masih udah pernah kayak gitu ditanyain gitu. Terus Belum sih Mas, aku belum pernah kayak gitu kan. Terus habis itu dia tapi kamu polos banget ya lo kayak. iya ditanyain udah pernah belum Mas, belum gitu. Aku juga belum pernah Mas gitu. Terus sambil megang-megang pahanya aku gitu. Terus aduh, Farindi ya, bangsat kayaknya ditinggal cewek anak kayaknya mau dinepor kan, pedih banget loh. Terus, Mas jangan kayak gitu lah Mas, aku udah punya pacar Mas, kayak gitu. Aku masih normal Mas, bukannya kayak gitu kan. Terus, udah nggak apa-apa Mas, gitu kan. Terus habis itu, ya udah kan, dia megang kan, aku diem aja. Kalau misalnya aku lawan malah tambah berontak kayak gitu kan. Jadi kalau ngadepin orang-orang kayak gitu kan katanya kan, ya udah diemin aja gitu kan. Aku diemin kan, habis itu ya emang masih pegang paha gitu kan. Terus habis itu kan dia ngobatin aku, terus aku cuek loh habis itu kan. Iya Mas apa enggak lah Mas cerita kayak gitu. Terus habis itu ya mungkin ngerti ya kalau aku udah apa ya nggak mau gitu kan, nolak. Terus akhirnya dia ngajak aku ke depan untungnya. Terus dia datang kan, bangsat kamu di mana anjing, aku tinggal sendirian gitu. Itu pengalaman luar biasa buruknya sih buat aku. Tapi aku nggak habis pikir sih nyatanya. Dan aku nggak bisa ngebayangin digituin sih. Kalau Iya. aku misalnya aku posisinya jadi kayak Pandem kemarin, dulu pasti aku berantem sih malah. Tapi aku soalnya Ngajak emang, berantem. tapi nggak tega sih gitu kan. Emang aku posisi lagi di bonding. Ya itu Pak. doyan, namanya itu kamu doyan. Ya enggak loh. Kalau aku kabur kondisinya belum turun, Ya nggak apa-apa nih. itu masih berobat ya. Enggak, maksudnya kalau aku sih mending ya kamu dalam keadaan kayak itu juga kamu nggak telanjang gitu, masih ya udah lari aja. Terus bondingannya? Ya udah nggak mikirin ya nggak sih? Bondingannya? Lebih mikirin harga dirimu atau bondinganmu? Sekarang kamu Iya kan? Harga diri ternodai sih. apa pilih Iya. rambutnya gagal? Heeh. Ayo. Milih ternodai. Ternodai sedikit. Berarti emang seneng. Iya, berarti Emang kamu doyan. Enggak, Masa? aku lebih ke ya itu pilihannya, kamu rambutnya nggak gagal atau kamu ternodai. Iya. Iya apa? Ternodai dikit lah. Berarti udah doyan dong. Iya berarti Ya. bisa. Ya harus hati-hati tuh kamu ini. Kamu berarti malah ikut ngejudge ya kan? Ya udahlah kalau aku mah biar. Enggak, itu menghormati sih sebenarnya. Menghargai yang itu. Ya nggak bisa Nggak lah. bisa ya. Nggak bisa, nggak bisa. Itu kan namanya itu kan perlu concern. Iya. Tuh. Kepersetujuan antara kedua belah pihak. Iya. Kalau salah satunya nolak ya nggak, itu Nggak udah bisa. masuk ranahnya udah bisa Pelecehan. Iya, namanya. iya sih benar. Cuman kan kondisinya ya itu tadi. Ya kan kamu bisa ngomong, Mas jangan Mas. Iya, aku Ya, udah Mas, ngomong. aku- Ya tampol tangannya, Iya. maksudnya dilepasin. Iya sih. Tapi kamu Tapi kamu nikmatin. enggak. Ya udah ulangin lagi ya. Ya. Sana lagi. Berarti kamu intinya menikmati Iya, tuh. gitu dong. Enggak lah, Punya jangan. pengalaman apa lagi, Om? Udah sih. Paling yang terakhir yang dulu sih waktu zaman SMA ya kayak gitu sih, yang digodain cewek-cewek apa banci-banci kayak gitu. Ya standar lah ya. Standar lah. Pas itu pulang dari Jogja sih pernah kayak gitu juga, dilecehin. Dilecehin Gimana? Dilecehin dicolek-colek sama banci. Gimana cerita dari awal? Iya. Jadi pas itu kan kondisi lagi pulang dari Jogja naik kereta, kan zaman dulu kalau kereta ekonomi kan campur-campur kan, Iya, ada banyak orang, pengamannya pada iya masuk. pengamen masuk di situ. Terus Tahun berapa itu godain. berarti? Udah lama banget. 2007 kalau nggak salah. Jadi 2007 kan pulang dari Jogja, terus duduk berdua sama ibuku.
Emang dari sama ibu. Iya sama ibu gitu kan. Terus ada tuh orang ngamen kan, banci. Mas. Terus ini orang ngapain gitu kan? Deket-deket Mas, iya kayak gitu. gini. Ganteng sih Mas, gitu-gitu loh. Lah ibumu gimana? Ibuku diem aja, dia kan malah mendukung, kurang ajar ya. Ambil aja. Terus iya Mas gitu kan. Terus enggak mas ya. Aku kan takut kan. Enggak Mas, kalau dia kayak gitu kan dia masih langsung maksa kan. Mas gitu. Ini 1.000 Mas gitu. Aku nggak butuh duit Mas. Masa ngomong gitu? Iya serius. Butuhnya? Terus butuh apa? Butuh Masnya. Iya. Terus aku diem aja nih speechless gini kan. Aku digodain terus nih. Aku tanya mama gimana sih Ma gitu. Dia diemin aja gitu. Didiemin terus malah aku diem apa-apain ya kan. Terus habis itu ya udah. Terus ya kan mungkin karena capek kayak gituin terus ya akhirnya dia pergi gitu. Lama-lama. Tapi kan rasanya kan trauma. Ya trauma. Jadi kan kalau masa kecil itu kan pas itu kan zaman SMP kalau nggak salah. Jadi apa-apa kan diinget nih kalau masih kecil gitu kan. Trauma sendiri gitu. Aku nggak suka nih kalau digodain gitu terus gitu. Terus aku menjudge bahwa orang-orang yang kayak gitu tuh pengen apa ya? Hal-hal buruk lah gitu. Pengen menyalurkan hal buruknya kepada orang lain gitu loh. Rambutan kamu. Apa istilahnya kamu stigma negatifnya jadi tambah kuat ketika kamu merasa punya pengalaman seperti itu. Iya. Mengakibatkan kamu menilai orang-orang itu tuh jahat. Iya, jahat gitu loh. Ya kan? Padahal belum tentu. Belum tentu semuanya jahat. Ya seiring berjalannya waktu kan juga kita bisa nyadarin lah. Mereka juga manusia gitu loh. Mereka juga butuh teman, mereka juga butuh bersosialisasi. Cuma gara-gara orientasi seksualnya aja yang beda dari orang kebanyakan, mereka jadi sering mengalami istilahnya stigma negatif sama masyarakat, gitu-gitulah. Tapi ya mau gimana, mungkin ada mungkin kalau yang banyak kasarannya LGBT lah ya, kita nyebutnya LGBT itu masih bisa kita toleransi karena nggak berulah lah ya. Tapi ketika tidak mengganggu orang lain. Ya, kenapa yang kayak pengamen yang banci-banci gitu tuh mereka show off banget dan ya yang godain gitu loh. Maksudnya kita udah melakukan penolakan segala macam, itu kan yang bisa bikin kita takut. Iya. Sebenarnya yang bikin kita takut, yang bikin kita ilfeel terus istilahnya stigmanya negatifnya tambah kuat buat orang-orang yang kayak gitu. Jadi ya kita katakanlah kita juga punya teman yang seperti itulah ya. Iya punya kita banget. Tapi kalau yang teman kita itu nggak kelihatan, maksudnya ya secara itu, makanya physically. Iya, secara physically dan mungkin cara dianya bersosialisasi kan memang dilihat orang ya dilihat orang awam ya kayak orang pada umumnya biasa aja. Cuma dibalik itu kan ya cuma orang-orang tertentu lah yang tahu kalau dia seperti itu. Iya. Itu jauh lebih respect sih, maksudnya. Dan mungkin kenapa dia nyembunyiin itu karena tahu di Indonesia nggak bakal bisa diterima. Belum bisa diterima. Apalagi mungkin kontradiktif sama keluarga. Nanti yang jelas mana adalah keluarga di Indonesia yang bisa menerima ke perbedaan kayak gitu. Kalau kamu deh? Aku paling parah tuh cuma di elus doang gini doang sih sama. Enggak ada yang enggak. Gitu. Karena aku kayak ngenunjukin kalau aku tuh nggak mau gitu loh. Kalau Pandom kan nggak tahu ya. Kalau sampai bisa dipegang-pegang pahanya berarti kan dia nggak ngelawan gitu loh, nggak ada perlawanan. Dan arti si sananya juga dia juga nggak les gitu. Kayaknya dia seneng deh gitu. Makanya diterusin. Jadi kalau aku paling mentok kayak gitu, kayak orang ngamen lagi makan terus ada ngamen orang ngamen banci gitu. Dicolek-colek. Sebenarnya mereka masih bisa sembuh nggak sih kayak gitu? Aku nih satu dulu perspektifnya kita samain. LGBT itu bukan penyakit. Apa yang harus disembuhin? Gitu loh. Kamu salah kalau bilang
orang gay atau orang yang orientasi seksualnya berbeda sama orang pada umumnya bisa sembuh nggak sih? Sebenarnya nggak gitu konteksnya, bukan gitu konteksnya. Orang-orang kayak gitu istilahnya bukan penyakit istilahnya, cuma terlanjur stigma masyarakat di kita menganggap bahwa itu penyakit masyarakat yang memang nggak bagus. Ya mungkin dasarnya juga dari agama sih ya, balik lagi sih. Iya, balik lagi ke agama itu kan. Cuma kalau bahas agama ya bahaya lah ya. Bukan ranahnya kita. Iya, bukan nggak ranahnya. ngerti juga soalnya. Iya, gitu. Kurang paham, bukan nggak ngerti, Iya. kurang paham. Kalau Ai sendiri nih sebagai cewek, aku yakin nih kalau kamu nggak tersinggung ya, bisa ceritain pernah pengalaman paling burukmu ada di gimana sih? Ini pelecehan ya berarti. Iya, kita konteksnya ke pelecehan sih. Banyak tahu kalau aku tuh dari zaman SD, SMP sampai SMA itu ada. Kamu pernah dipanggil Sprite ya? Sprite itu apa? Fanta, sorry. Fanta ya? Iya. Fanta apa sih? Nggak tahu, jadi tuh Kok Fanta? iya makanya jadi tuh waktu pertama ke SD itu kayak ada nggak tahu itu orang misalkan kayak tukang becak atau pemulung atau apa, pokoknya yang mandan-mandan kayak gitu. Terus dia lewat gitu di depan kita, gerombolan sih cewek-cewek. SD tuh, SD. Pertama tuh SD, terus dia ngeluarin kemaluannya gitu. Anjir, Terus kita lari. serius? Iya, Cici temen ya? Udah terus kita lari, itu zaman SD tuh. Itu SD? SD. Kamu kentut ya dong? Enggak. Sumpah. Enggak. Ya wes. Terus lanjut. Terus SMP itu yang paling banget aku inget. Ntar dulu, pas SD nih, itu yang tukang becak. Aku nggak tahu Nah, pokoknya kayak kuliah atau gitu lah. Dia Bapak-bapak lah intinya. Nyorotin celana, Iya. nunjukin titiknya. Pas lagi keadaan tegang gitu. Ih. Terus kita lari Iya, udah. Kenapa udah. kamu nggak megang batu lempar? Ya, mana mungkin Mana lah. mungkin sudah anak nggak ada SD batu lagi. di situ juga nggak ngerti kan. Juga Pokoknya kita lari aja. Pokoknya istilahnya menghindar. Takut sih ya. Lah nang kaca SD mikirnya apa? Iya Bro? sih. Nggak Nggak ngerti. bisa kayak gitu tuh, Iya. takut udah pergi gitu Pergi. lari. Terus mending yang lari. kedua SMP itu yang paling banyak kayaknya aku SMP deh. Kalau SMP itu jadi waktu itu aku dan temen juga cewek-cewek lagi nungguin angkot di pinggir jalan tuh, udah nungguin angkot terus tiba-tiba ada mobil kayak berhenti di depan kita, terus buka kaca, terus dia lagi coli gitu Fuck, itu di mana? di Ahmad deket Yani. Pasar Wage. Deket Pasar Wage. Pasar Wage. Deket Pasar Wage di situ. Soalnya waktu itu aku sore-sore ya jam-jam 4 jam 5 habis main dari rumah temen mau pulang kan naik angkot. Terus itu tiba-tiba ada gitu. Ada ya kayak gitu ya? di Mas, depan ya kita. memang sih itu banyak lah kelainan-kelainan secara seksual yang memang apa eksibisionis lah ya kayak Iya. gitu ada. Cuma aku nggak nyangka di kota Purwokerto yang kecil kayak gini tuh ternyata, dan itu tuh sebenarnya kalau dulu kita mungkin kalau kayak zaman sekarang kamu megang HP kamu storyin viral, habis itu pasti, orang pasti Pasti. bisa di habis-habisin lah istilahnya. Kayak gitu. Dan itu tuh yang SMP tuh parahnya kita udah lari tuh kan di jalan, itu bener-bener di pinggir jalan ramai banget, kita lari dia ngikutin kita gitu. Creepy banget sih itu. Sampai akhirnya waktu itu ada gang kecil yang bener-bener kecil nggak bisa masuk mobil, kita masuk situ umpetan. Kayak di Uber polisi Iya, tilangan ya bener. nyari gang biar lari. Nyari Tapi gang. ya itu tindakan yang kayak gitu tuh memang nggak bisa kita ini sih ya. Suka istilahnya nggak ada angin nggak ada hujan, ada aja orang-orang yang kayak gitu tuh. Dan SMP tuh nggak sekali, 2 kali aku pernah juga. Jadi waktu itu di ini apa kayak satpam SMP kita. Aku lagi di situ tuh kan itu kosong ya. Di Pos satpam itu pos depan. satpam depan itu kan kosong. Aku juga lagi di situ sama temen gitu. Terus tiba-tiba ada yang apa nyamperin kayak Ayo nggak apa-apa. kamu ngeliatin aku gitu banget. Nggak apa-apa. Enggak, kayak dia nyamperin terus kayak Tadi, nah, kakek-kakek. ini baru. Ya udah kan dia denger juga. Iya, aku dengerin. Ada kakek-kakek. Ada Pokoknya udah tua deh, udah tua. Terus itu sama ngeluarin alat kelaminnya Kenapa? juga gitu. Gini. Ini kan pengalamanmu ya. Maksudnya apakah semua wanita itu kayaknya pernah ngalamin hal-hal? Logikanya gini loh. Nggak tahu sih, tapi Entah. sering banget. Ya nggak tahu mungkin secara
fisik apa gimana ya istilahnya ada cewek pakai baju seksi kayak gitu kan mungkin ya aku nggak bisa nyalahin juga. SMP aku seksi nggak sih? Yang bu. Ya enggak lah ya. Ya jadi kan aku pakai baju SMP gitu kan, pakai rok terus pakai baju putih biasa itu nggak seksi kan, biasa aja. Tergantung karena fetish orang kan beda-beda. Oh iya benar. Ngomongin tentang pelecehan itu hubungannya juga sama fetish orang yang beda-beda. Iya. Iya kayak kemarin aja kan baru-baru ini yang kayak digulung-gulung kain. Nah, kan itu aneh banget. Aneh banget. Terus habis itu apa? Itu tadi zaman SMP ya kamu ya? Zaman SMP. SMA-nya pernah nggak ngalamin yang lebih buruk lagi gitu? SMA. Apa malah pas SMP ada yang lebih buruk lagi? Nah. Pengalaman paling burukmu lah yang bikin kamu agak trauma mungkin. Soalnya apalagi kan wanita itu cenderung untuk menjadi objek seksual untuk laki-laki. Gitu. Ada nggak sih ya wanita yang kayak gitu juga ke cowok? Ada sih. Ada. Cuma jarang kali ya. Jarang ya. Karena mereka lebih tertutup sih kalau cewek sih banyak kan. Nggak, kalau SMP sih itu, tapi kalau SMA kayaknya mungkin karena udah punya perasaan gitu ke cowok atau gimana, jadi bisa lebih jaga diri gitu. Lebih jaga diri, terus udah lebih ngerti juga kan cara gimana sih cara nangkalnya kalau ada yang kayak gitu. Paling kalau SMA lebih ke omongan sih. Verbal, pelecehan secara verbal. Iya, verbal. Tapi aku sih kalau itu biasa aja, maksudnya masuk kuping gitu. masuk kuping kanan keluar kuping kiri lah ya. Ibaratnya kayak boobsnya besar nih gitu, atau kelihatan atau apalah gitu-gitu. Tapi kalau aku nggak dipikir sih, udahlah biarin aja, bodo amat. Kalau kayak gitu sih malah sampai sekarang sih kayaknya sering biasa teman-teman apa, tapi aku biasa aja sih. Menganggapnya itu sebuah kelebihan ya. Sebenarnya enggak juga. Lo kan boobs besar, berarti ini kelebihan. Harusnya, aku pede gitu. Bangga loh ada orang bangga ngomong kayak gitu kan. Iya mungkin, soalnya mungkin teman-teman yang sekarang Ai badannya tuh besar gitu. Ya semuanya tuh besar, tapi aku enggak sih, kayaknya aku biasa aja. Kalau Pandong? Kalau aku sih batuknya yang besar. lapangan bola ya. Ya SMP itu yang maksudnya sampai yang memang sampai dikeluarkan alat-alatnya itu. Alat perkakas lah ya. Iya. Kalau SMA sih enggak, mungkin dia sih nggak pernah sih. Itu paling verbal gitu-gitu doang sih, nggak masalah sih. Terus juga mungkin kan udah ya itu tadi udah ngerti lah cara mengalihkannya gitu, udah ngerti. Jadi ya biasa aja. Istilahnya apa ya? Tapi buat kamu sendiri hal kejadian yang kamu alamin itu nggak membuat kamu trauma dengan yang namanya cowok? Enggak sih. Karena nggak semua cowok berpikirannya seperti itu ya, orientasinya ya. Bisa jadi ya. Kayak aku kan nggak pernah kan. Aku menganggap bahwa kamu itu adalah yang terbaik. Selebut. Aku pernah tuh pengalaman banget baru-baru ini. Nggak tahu sih itu video bukan video chat. Apa sih? Nggak tahu. Pokoknya temanku tuh punya kayak sarana buat apa sih chat-chat gitu loh. Ya udah inilah. Apa sih namanya? Yang buat Messenger ngedate. Nah, yang buat aduh apa sih? Tinder. Ya gitu-gitu. Nggak tahu, kayaknya bukan Tinder sih, itu luar. Ya, pokoknya dan itu tuh ini udah kerja nih sekarang baru-baru ini lah. Dan itu aplikasinya tuh video call. Video call terus bisa digeser-geser gitu lah. Terus kena yang pokoknya kami pakai, terus dia tuh bahasa-bahasanya Arab gitu, nggak tahu dia di timur tengah atau mana. Timur. Dia ke timur tengah maksudnya. Nah, udah tuh kan aku suruh hai gitu. Ada aku hai gitu kan. Terus si kakak itu juga hai terus ngomong apalah pakai bahasa Arab nggak ngerti. Terus tiba-tiba dia gini buka celana. Kayak nyuruh aku kayak buka baju gitu. Terus aku kan enggak gitu. Terus dia ini berusaha buka celana terus dikeluarin alatnya itu. Ya udah habis itu aku langsung skip ke atas. Padahal kakek. Enggak, aku tanya dulu. Tadi kan Panda mention dia main Omegle. Terus apa namanya? Kan chat sama orang random. Terus kan ngelihat ya tahu-tahu kelaminnya cowok pada
yang aku tanyakan, kamu ngapain? Buka-buka Ya, itu. tujuannya apa? Kan dulu kan iseng kan zaman-zamannya Iseng. gitu kan. Maksudnya pengen ya iseng aja mainannya gitu. Siapa tahu Terus beruntung dapet cewek gitu kan. siapa tahu Sama ceweknya aja. bisa kelihatan ya gitu loh kan. Zaman-zamannya gitu kan pengennya masih rasa penasaran tuh gede banget lah, pengen lihat-lihat kayak gitu. Ya, Tapi pengen- sekarang masih? Ya masih Oh, ngapain masih. mainnya gitu. Ini ada AI aja. Enggak sih, ya udah enggak masih. Udah enggak masih. Udah enggak, Ini udah enggak. adalah keceplosan Udah atau yang enggak. dipikiran tuh iya Iya. atau gimana? Udah enggak main. Perlu dipertanyakan. Tapi aku pernah godain loh di Omegle kan. Jadi aku posisinya tidur nih, miring. Jadi Terus nggak gini kelihatan nggak? mukanya Kayak gini aku, nggak enggak, posisinya? nggak kelihatan mukanya aku, miring kan. Terus ada cowok, aku posisi miring, dia kan nggak tahu mukanya. Aku buka-buka kayak gini, Iya. kayak gini kan. Terus dia ngetik lah, open your clothes all gitu kan. Terus aku buka semuanya kayak gini kan. Terus aku buka kayak gini, dini. Terus aku kaget, langsung skip kayak gitu. Aku dulu iseng kayak gitu, lucu-lucuan. kayak gini. Isengnya tuh sampai kayak gitu. Iya, nggak gitu, apa-apa. ngapain? Nggak apa-apa. Nggak apa buat cerita. Iya, Terus bercerita apa lagi lucu. dong? Ya Abis paling itu kayak kamu gitu sih. Ketemu cewek nggak? Sempat dapet Sempet cewek nggak? nggak? Enggak sih. Oh, masa. Enggak Tapi sama. memang kalau misalkan ya main Omegle itu ceweknya paling 10%. Iya, 10% atau 90% cowok Iya. yang Gay-gay gitu. yang nggak mesti gay. Tapi aku pernah sama teman kita yang kita omongin tadi Iya. di rumahnya gitu, dia main Omegle gitu. Terus ada dapet bule gitu kan, dia ngeluarin titiknya gitu. Seneng kan aku gigu ya. Masa? Iya, Dia seneng. Iya. Wih gitu. Iya. Wih, bagus tuh. Dulu sama Tit. iya. Nanti disensor. Sama itu orang terus si teman kita itu nyuruh si Tit itu Iya, tadi, iya. kamu yang di depan biar dia kira cewek gitu. Iya. Tapi yang menikmati sih teman kita ini gitu loh. Paham kan? Bang. Kan gila. Gila Dan aku sih. cuma ngeliatin doang kayak gini, anjing ini yang ngapain Terus aku dia di sini. ini ngocok. Ya gitu-gitu lah. Terus kamu lihat? Ya enggak ngapain. Tak kira kamu lihat Aku terus mah pengen gitu. nyobain. Menikmati gitu, juga. iya. Pengen megangin maksudnya. Kamu lah gantian. Iya, kan kita Nah, aku tuh pengalaman. jarang kalau pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh gara-gara dia. Enggak. Pengalamannya kamu yang enggak kayak gitu tapi hampir menjerumus kayak gitu. Apa sih ya? Hampir aja gitu. Enggak pernah, mungkin karena aku dari dulu tuh jarang nganggur sih. Aku kan sering nganggur, masih sering gabut di rumah kan. Iya. Nah, aku mesti kalau nggak ada kerjaan di rumah ke rumahnya dikit. Tapi kamu ke pernah nggak rumahnya. ya maksudnya nolongin orang yang hampir kayak gitu gitu? Karena aku nggak pernah melihat secara langsung sih, belum pernah melihat secara Cuma pas langsung zaman sih. SMA itu aja. Iya sih paling. Iya. Cuma paling dulu pengalaman kayak pas SMP gitu kita kan naik angkot tuh. Iya. Kayak Itu kayak dicoel bokongnya aku juga sering sih. aku gitu. bukan kayak gitu sih, cuma kayak nggak sengaja sih. Maksudnya kayak kan dulu kan ada yang di tengah yang pakai Iya, jengkok gitu kan. tahu. Nah, kita kan di samping nih. Tanganku kan aku kan gede ya, terus tanganku kan kayak gini lah, ada cewek gitu. Nggak sengaja kepegang. Iya, maksudnya dia Tapi itu duduk. tidak disengaja. Jadi posisinya kan kayak gini. Nah, tanganku kan kayak gini. Lah, si ceweknya duduk tuh, tanganku yang ini tuh posisinya jadinya di gini loh. Ini. Ya udah. Menikmati juga. Menikmati Ya mau itu. gimana? Masa ya ditarik kan nanti malah justru jadi gimana? Orang dianya di posisi diem loh. Iya. Kalau mungkin dia risih apa gimana kan dia yang berubah posisi Iya, kan pasti. bener-bener. Lah sedangkan kalau aku yang narik nanti dia dikira aku sengaja. Gitu makanya. Iya, tapi pelecehan seksual itu juga banyak terjadi di tempat umum sih, kayak di Banyak, angkot, di banyak KRL kan banyak juga tuh di Jakarta yang kayak gitu karena sempit, karena Betul. keadaan, dan nggak bisa disalahin juga itu semua disengaja loh, kayak kamu kan tadi nggak sengaja, Nggak nih, mohon maaf gitu. Iya, maksudnya kan Kadang ceweknya, iya apa sih kamu gini ya gitu. itu kadang jadi salah persepsi ya. Sekarang ada alat-alat yang bisa buat kamera kecil-kecil itu loh. Buat Iya. main TV itu loh di kamar. Pulpen, Spy. spy Iya, cam, tapi spy cam. bentuknya pulpen. Ih, itu jadi cerita. Dulu juga kan zaman SMP, ngerti nggak sih kan pakai rok tuh ya, Ah. kita SMP SMA. Iya. Nanti tuh si kaca taruh di Oh iya. Ada serius? Ada. Itu mau udah umum dari Udah SD umum. begitu mah. Kaca taruh di ini. Buat bercandaan cowok biasa. Nanti kalau tongkrongan. ceweknya lagi duduk atau Ah. lagi berdiri agak ngangkang nanti gitu. Terus tebak-tebakan celana, Iya, pakai dalam. celana apa Apalagi kan warnanya kalau gitu. aku tuh
cewek yang Soalnya SMP ku SMP ku tuh akhlaknya baik gitu. Tai. ya sama aja deh. Iya kalau aku tuh ini tipe cewek yang nggak suka pakai short itu loh. Jadi langsung aja ya kan. Jadi aku Silir. Gerah. Mungkin karena badanku gendut juga kali Iya. ya gede gitu. Jadi sampai sekarang sih Pakai gede. kaca. Jadi kan risih kan. Iya, ya itu istilahnya bercandaan cowok zaman dulu sih. Dia nggak mungkin nggak ngalamin sih, aku pencitraan. Terus banyak banget kalau dikulik ya ternyata jepret tali BH. Pernah pasti. Pernah nggak sih? Iya Aku sih nggak sih. pernah ya? ngapain. Tapi kayak gitu dulu tuh zaman Coba SMP SMA tuh Kasihan, jepret sakit. tali BH sering Iya sih. banget tiba-tiba jepret. Tapi temanku sih pernah ada yang kayak gitu, yang jepret tali Iya. BH gitu, sampai dicopotin talinya. Enak tuh. Terus diapain abis itu? Enggak, bercanda. Iya kan? Ya itu Tali hitungannya BH, ya. terus Maksudnya apa ya? apalagi? Mungkin aku juga nggak bisa ngomong banyak sih ya. Maksudnya itu tuh dulu kayak udah hal umum nggak sih gitu loh. Maksudnya dari segi si cewek juga udah kayak udah biasa lah. Dan kalau sekarang mungkin itu jadi masalah. Percaya nggak? Karena orang sekarang tuh jauh banyak orang yang lebih sensitif. Iya benar. Apa-apa di up nanti di viral-viralin terus bikin kalau di Twitter tuh dibikin thread gitu kan panjang-panjang. Kapan nanti di retweet banyak banget. Ya gitu sih maksudnya apalagi zaman sekarang zamannya sosial media apa didokumentasiin. Tapi pentingnya self defense untuk wanita ada loh. Jadi kita wanita itu harus dibekali untuk keahlian khusus, diedukasi. Terus kalian misalkan kamu jalan sendirian di tempat yang sepi gitu kan, tahu-tahu ada yang datang atau berbuat jahat sama kamu harus berani apain gitu. Kalau di luar negeri kan pakai disemprotin minyak cabai ya. Iya, ada minyak cabai terus digoreng mukanya. Iya sih harusnya Iya. kayak gitu sih. Harusnya kayak gitu. Iya sih. Di Indonesia harusnya juga kayak gitu juga. Misalkan kamu pulang dari mana gitu, kamu bawa golok apa gitu. Kamu bawa apa kalau pulang kerja? Bawa apa sih? Bawa diri. Oh, bawa diri doang. Ya, Bawa apa? Bawa gunting. bawa aku dong. Slow panik. Coba gitu doang. Ya maksudnya kalau cewek kenapa ya selalu jadi korban gitu. Kita juga nggak bisa nyalahin. Aku jujur aja kayak aku pribadi cowok yang nggak munafik lah kalau ngeliat cewek yang gimana kan pasti ada rasa ketertarikan lah ya. Cuma ya ya kita punya nafsu tapi kita punya otak gitu loh. Bisa menahan diri gitu ya. Lebih ke mikir loh kalau aku melakukan ini pasti nanti jadi masalah Efeknya. gitu loh efeknya ke depannya. Ya udah dinikmati diem aja iya ya sih. iya gitu kan Ya, lebih mending kayak gitu lebih kan mending daripada kayak gitu. daripada ada orang ngomong ke kamu tiba-tiba aku sange ngeliat kamu gitu kan itu kan lebih ya Ilfil kan silakan Iya. tapi ya nggak perlu kamu ngomongin Iya. gitu loh sebenarnya loh Iya, betul. gitu Iya. dong. Karena di sisi lain kan wanita kan menjadi sosok yang lemah loh. Mereka gampang untuk dieksploitasi, ya kan? Itu dia makanya cewek itu objek sih. Objek, iya. Objek Gampang sebagai dieksploitasi. tapi nggak menutup kemungkinan cowok juga banyak loh sebenarnya yang istilahnya terkena korban pelecehan walaupun banyak orang bilang lah orang cowok mah misalnya ada cewek tuh deketin cowok apa gitu kan aku lebih seneng gitu kan maksudnya pasti pikirannya ke situ tapi kan belum tentu si cowok itu seneng juga gitu loh kayak misalkan digodain lah diapain dicolak-colak kan belum tentu si cowoknya juga suka itu sebenarnya pelecehan cuma kan kalau cowok lebih kayak gengsi kalau ngomong terus juga kayak terus dinilai itu dia lebih kuat jadi kayak kalau kamu nggak suka kan kamu bisa ngelawan. Aku lihat nih aku pernah misalkan lihat di pinggir jalan orang pacaran nih kondisi pacaran ya kan mereka kan harusnya tahu lah kalau itu bukan tempatnya akhirnya menjadi di tempat umum untuk berbuat senonoh kayak gitu itu kan termasuk kayak hal yang nggak pantas dilihat ada istilahnya itu yang kemesraan di depan umum itu ada affection gitu ya itu terus itu kan ya maksudnya dilihat tuh nggak enak kayak gitu loh iya
ciuman di pinggir jalan. Itu balik lagi sih dong, istilahnya kayak gitu, kayak kamu ke Bali di pantai pada pakai bikini doang biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau di sini kamu tiba-tiba kamu pakai celana dalam doang, apa koloran doang lah, koloran itu jalan-jalan ke warung, kan udah dibilang nggak pantas lah, aneh lah, apalah gitu loh. Itu tergantung. Itu sih tergantung sih, soalnya aku pernah pengalaman juga di pesawat ekonomi lah ya, kan 3 tuh. Aku tuh di pinggir sendiri ini ada bule lah pasangan. Iya, mereka tuh ciuman apa segala, pokoknya udah yang gerilya lah. Iya, tangannya juga udah bergelia. Aku yang gimana? Aduh, pengen ya gitu. Aduh, pengen ya. Soalnya bulenya ganteng. Tapi Terus tapi ya udahlah, biarin aja. Mungkin kan emang kalau di pesawat kan ya udah biarin aja. Ya bukan urusan kita lah intinya gitu, ngapain kita ngurusin orang. Itu kan bener ya ya nggak bener juga di pesawat cuy. Di pesawat. Nah tapi kalau udah di videoin terus masuk ke TikTok segala macam, justru itu yang salah justru yang ngerekam, yang aku bilang itu melanggar privacy udah. Walaupun itu di tempat umum pun ya itu balik lagi apa namanya, polisi moral kan. Sama aku kemarin baca berita di Vice, ada diduga cewek melakukan mesum terus ditelanjangin dan diarak, itu diarak keliling kampung. Itu jahat banget sih. Itu yang namanya jahat. Akhirnya diusut dan itu sih beberapa ya itu stop lah melakukan itu namanya hal kayak gitu lah. Maksudnya itu udah privasi loh. Bukan urusan kita. Ya kayak misalkan orang yang lagi mesum gitu kan, terus digerebek terus akhirnya diarak, suruh keliling kampung ditelanjangin gitu kan nggak boleh. Kalau dihukum kan namanya persekusi gitu. Ya kan? Ya, kamu sebagai orang hukum gimana dong? Ya kan. Nah, kalau menurutku kayak gitu kan udah ada tempatnya sendiri loh untuk buat memproses gitu. Kayak dulu kan pernah ada kasus ini kan yang digerebek kosan atau gimana, ternyata memang udah mau nikah, itu cuma makan doang di dalam kamar, digerebek dikira mesum segala macam, terus kan ditarik keluar dipaksa ditelanjangin, padahal tadinya pakai baju biasa utuh, ditelanjangin terus diarak. Itu kan akhirnya kan ketangkap yang persekusinya. Yang salah terus yang baru-baru ini juga ada tuh yang lagi camping, tau gak sih, yang lagi camping terus dia digerebek karena mesum di tenda itu. Terus cewek itu kan pakai selimut kayak gini, malah selimutnya dibuka. Iya. Justru mereka tuh sebenarnya suka. Yang persekusi itu cuma wah ini ada nih gitu. Jadi itu jahat sih. Itu udah nggak manusiawi sih aku bilang. Dan dibuka terus di videoin terus itu jahat banget sih. Yang bego tuh yang gerebek malah aku bilang. Ya kalau gerebek ya udah suruh pakai baju terus diselesaiin gimana lo ke kepolisian atau apa. Lagi nanggung selesaiin set mas. Enggak gitu juga. Menit ya. Segem. Gitu dong. Iya, jadi emang ya harus dibawa ke RT, RW. Ya ada alurnya, ada prosedur yang bagusnya lah. Nggak perlu sampai di persekusi sih, nggak perlu sampai hakim sendiri sih. Nggak baik itu. Itu karena udah ada menghakimi sendiri. Iya benar. Benci aku kayak gitu. Iya deh. Iya guys, jadi gitu tadi tentang pelecehan seksual dari ceritanya Pandom, Ai, Fahri ada cerita nggak sih? Ya itu tadi kan, aku banyak loh ceritanya. Wow, banyak. Ya udah buat banyak yang disensor. Kamu menceritakan orang lain. Iya, karena aku pribadi nggak pernah ngalamin secara langsung sih, maksudnya. Ya, aku dulu tahu sendiri kan rumahnya pas pesantren, terus jadi dijauhi sama hal-hal yang seperti itu. Asik. Iya nggak ada. Iya. Setannya pada pergi ya. Iya. Ya udah gitu aja buat kesempatan kali ini, mungkin diusahakan seminggu sekali lah kita nge-tag lagi. Insyaallah. Amin. Ya istilahnya ngisi kegabutan juga sih, dengan banyak kita punya banyak cerita-cerita lain nantinya. Sharing juga. is caring. Betul sekali, dan mungkin nanti juga kita bisa ngobrol bareng ada tamu lain atau orang-orang yang terdekat dari circle kita juga untuk bercerita. Ya udah gitu aja. See ya. Bye bye.